Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Alfarisa dengan nomor pokok mahasiswa 1911100288. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kuliah fikih yang diampu oleh dosen Ibu Yulianti MPD. Di sini saya mengambil judul tentang jual beli. Jual beli. Manusia adalah makhluk sosial, yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, terutama dalam muamalah seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, hingga urusan utang piutang maupun usaha-usaha yang lain. Dalam hal urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Namun, seringkali dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui kecurangan-kecurangan dalam urusan muamalah ini, seperti riba yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Untuk menjawab skala permasalahan tersebut, agama memberikan peraturan dan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kita yang telah diatur sedemikian rupa dan tercakup di dalam Al-Quran dan hadis, dan ketentuannya untuk kita pelajari dengan sebaik-baiknya pula agar hubungan antar manusia berjalan dengan lancar dan teratur. Pengertian jual beli. Dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husain diterangkan lafaz ba'i menurut lughat artinya memberikan suatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Ba'i menurut syara jual beli artinya membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain. Yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara. Menurut kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan, menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu. Dalam kitab fikih muamalah karangan Dimyauddin Juwaini diterangkan secara linguistik, al-ba'i atau jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan cara-cara tertentu. Di sini, harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah silqot atau ungkapan ijab dan qabul. Sedangkan dalam kitab fikih sunnah karya Syahid Sabiq Muhammad At-Tahami diterangkan bahwa jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata al-ba'i atau jual dan asy-syira atau beli biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Landasan hukum jual beli. Abdur Al-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisikan, yakni bisa al-ihabah atau boleh, wajib, haram, dan mandub atau sunnah. Al-ibahah merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukumnya netral. Karenanya bisa jatuh makruh, sunnah, wajib, dan bisa juga haram tergantung latar belakangnya. Seseorang melakukan transaksi dengan tidak bermaksud apa-apa, hanya sekadar iseng, hal itu dihukumi al-ibahah. Pemahaman Abdul Ar-Rahman dalam pemahaman hukum jual beli al-ibahah didasarkan pada ayat-ayat di bawah ini, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dasar hukum landasan syara jual beli adalah sebagai berikut, yakni Quran Surat An-Nisa ayat 29 dan hadis dari Rifa'ah Ibnu Rafi radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Bazar. Hakim menyahihkan dari Rifa'ah
Ibnu Rafi. Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. Selanjutnya ada ijma. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka hukum dari jual beli adalah halal atau boleh. Adapun hukum-hukum lain jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mubah atau boleh, ialah asal hukum jual beli. Yang kedua adalah wajib, seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa. Begitu juga qadhi menjual harta muflis atau orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya, sebagaimana akan datang keterangannya tentang muflis. Yang selanjutnya adalah haram, sebagaimana yang telah lalu, apa-apa jual beli yang terlarang. Yang selanjutnya adalah sunnah, seperti jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang yang sangat berbakat kepada barang itu. Rukun jual beli. Rukun adalah hal-hal yang harus ada dan terpenuhi dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Rukun jual beli ada 3. Yang pertama adalah akid atau pihak yang bertransaksi. Yang kedua adalah ma'qud alaih, mencakup barang yang dijual dan harganya, dan sifat ijab qabul atau ucapan serah terima dari penjual dan pembeli. Syarat jual beli. Syarat adalah hal-hal yang harus ada atau dipenuhi sebelum transaksi jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat penjual dan pembeli atau pihak yang bertransaksi atau akid adalah berakal agar tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Selanjutnya, dengan kehendak sendiri atau bukan karena dipaksa. Keterangannya yaitu ayat di atas tentang suka sama suka. Selanjutnya, tidak mubazir atau pemboros. Sebab harta orang mubazir itu di tangan walinya, sedangkan dalam jual beli itu harus barang milik sendiri. Selanjutnya adalah baligh, umur 15 tahun ke atas atau dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian para ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil. Karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. Syarat yang kedua adalah syarat barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli atau ma'qud alaih, yaitu suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak atau dikuliti. Selanjutnya ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan atau pemborosan. Pemborosan harta yang terlarang. Selanjutnya, barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Misalnya, ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya atau kecohan. Yang selanjutnya, barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan diwakilinya atau yang mengusahakannya.
Selanjutnya, barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli, zat, bentuk, kada atau ukuran, dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Yang ketiga adalah syarat ucapan serah terima atau ijab dan qabul. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan, atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau nota, dan lain sebagainya. Ijab adalah perkataan si penjual, umpamanya, saya jual barang ini sekian. Dan qabul adalah ucapan si pembeli, umpamanya, saya terima atau saya beli dengan harga sekian. Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Ini pendapat para ulama, tetapi Imam Nawawi, Mutawali, Bagawi, dan beberapa ulama yang berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut yang telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, maka itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk kewajiban lafaz. Menurut ulama yang mewajibkan lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat. Di antaranya 1. Keadaan ijab dan qabul berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama. Yang kedua, makna keduanya hendaklah mufakat atau sama, walau lafaz keduanya berlainan. Selanjutnya, keduanya tidak disangkutkan dengan urusan lain, seperti kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian. Selanjutnya, tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun adalah tidak sah. Jual beli yang dilarang. Jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserah terimakan, dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang fasih adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli majhul, yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan. Contoh, yang pertama, terlarang karena kurang syarat rukun, jual beli sistem ijon, belum jelas barangnya. Yang kedua, jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan. Jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak nampak juga. Selanjutnya, jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli barang yang belum dimiliki, artinya Nabi SAW telah bersabda, janganlah engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli, sehingga engkau menerima atau memegang barang itu. Jual beli yang sah tetapi terlarang. Adapun jenis-jenis jual beli yang sah tetapi terlarang adalah sebagai berikut. 1. Jual beli pada waktu khutbah atau sholat Jumat bagi laki-laki. Kedua, jual beli dengan niat untuk menimbun saat masyarakat membutuhkan. Dan yang ketiga, jual beli yang tidak diketahui harga pasar. Selanjutnya, jual beli yang masih dalam tawaran orang lain dan jual beli untuk kemaksiatan. Hikmah jual beli. Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian
keluangan dan keleluasaan darinya yang membawa hikmah bagi manusia. Di antaranya, jual beli dapat menata struktur ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara batil. Penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan rizki Allah dan dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.